Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Yoga di channel Savana Raya. Dan di video kali ini kita lagi ada di segmen khusus nih. Nah, kenapa gua bilang khusus? Ada dua faktor yang menyebabkan segmen ini menjadi segmen khusus. Yang pertama, narasumber yang kita undang itu benar-benar orang yang spesial banget. Jadi beliau ini merupakan salah satu pendaki senior yang mulai mendaki di tahun 1980-an. Dan kabarnya sampai sekarang juga beliau masih mendaki. Nah, terus juga yang kedua, di video kali ini gue nggak bakalan sendiri. Gue bakalan ditemenin sama Cia. Nah, jadi Cia ini salah satu orang yang penasaran nih sama ceritanya Pak Alex. Jadi buat lu semua yang sering pantengin channel pendakian, gue rasa udah nggak asing lagi sama Pak Alex Pujiwinarto. Karena beliau ini benar-benar jadi inspirator para pendaki saat ini dengan ilmu-ilmunya, terus juga pengalamannya juga. Beliau juga nggak pelit juga buat berbagi cerita. Nah, jadi kesempatan buat Cia. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu buat Cia kenalan sama teman-teman Savana. Silakan, Ci. Ya, halo sahabat-sahabat Savana, kenalin nama gue Cia. Kali ini gue bakal nemenin Kak Yoga buat podcast bareng sama Pak Alex. Jadi, nanti pada saat kita dengar ceritanya Pak Alex nih, lu juga bisa tanya-tanya, Ci. Jadi apa yang lu jadi penasaran, karena sebelumnya terus terang kita udah lihat videonya Pak Alex dan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari video tersebut. Nah, sekarang kita ngasih kesempatan buat lu nih buat tanya apapun sama Pak Alex. Dan mudah-mudahan boleh. Jadi termasuk dengan dan segmen kali ini kenapa juga gue bilang khusus, karena di video kali ini ada kombinasi dari semua segmen. Dari segmen mistisnya ada, dari edukasinya ada, dari survivalnya juga ada, terus juga dari sharingnya juga ada. Jadi benar-benar di video kali ini kita bakalan kasih semua nih pengetahuan seputar dari pendakian. Bahkan ada yang menarik menurut gue, ini kayak tentang percintaannya ya ada kan, cinta kan? Segitiganya juga. Nah, ini di luar dari pendakian tapi masuk dalam alur ceritanya. Gue kebetulan suka nih kalau yang masalah-masalah percintaan. Pasti penggemar drama Korea. Iya. Percintaan. Soalnya kayak cinta itu kan kayak super power gitu kan. Iya, benar, buat siapapun jadi moodbuster gitu ya. Gitu. Dan mudah-mudahan Pak Alex bersedia buat nyeritain, Pak. Karena kita kan masih muda nih. Kita kan masih baru-baru. Kayaknya lu doang deh. Gitu. Tapi itu bisa jadi referensi buat perjalanan hubungan percintaan kita lah, buat yang teman-teman Savana juga, buat Cia juga, buat yang secara masih singkat gue udah tahu ceritanya, tapi itu kayak pengen denger langsung gitu kan, kayak greget juga kan. Jadi nggak puas kalau cuma nonton ya. Iya, kita sekarang ketemu orangnya langsung, silakan luapin apa yang mau ditanyain. Oke? Jadi sebelumnya kita sapa dulu Pak Alex ya. Apa kabar Pak Alex? Baik, gimana perjalanannya? Capek? Waduh, kita kayaknya hilang ya. Kita dari Jakarta sampai ke sini, ini lokasinya ada di sekitaran Jawa Tengah ya. Jadi lumayan panjang banget perjalanan kita, dan alhamdulillah di malam hari kita bisa sampai di sini. Panjang banget Pak perjalanannya. Mantap sekali pokoknya. Mantap ya. Jadi kabar Pak Alex gimana? Sehat ya Pak ya? Sehat, cuman ini masih recovery Mas. Jadi kaki kiri ini kan kemarin retak karena terjatuh dari tangga waktu benahin listrik. Ya ini jadi libur dulu pendakian ya. Jadi karena ada accident akhirnya baiknya memang recovery penyembuhan dulu total baru nanti dilanjut lagi. Berarti kesibukannya apa sekarang Pak? Sekarang ini paling melatih bela diri, tapi kemarin agak pray karena atlet-atletnya kan pada main pon. Oh gitu. Gelombang terakhir hari ini nanti akan pulang. Termasuk istri. Gitu. Oh jadi istri juga Bu Diah ya Pak ya. Jadi ini perlu kita sampaikan juga nih. Jadi Pak Alex juga punya channel YouTube namanya Diah Tomblok ya Pak ya. Oh kita semua punya. Jadi punya sendiri-sendiri. Kalau anak itu Garuda Channel, terus istri itu di Diah Tomblok Channel. Saya kemarin juga bikin sendiri kanal Setan Gunung. Oh jadi channel khususnya Pak Alex ini Kanal Setan Gunung namanya. Iya. Bahasanya apa Pak kontennya? Sementara ini kita omongin tentang survival dasar. Oke, ini cukup dasar untuk anak-anak. Berarti cukup berisi ya, cukup mengedukasi lah buat para semuanya. Oke Pak, gua rasa lu semua udah nggak sabar nih dengar ceritanya Pak Alex. Jadi sedikit gua kasih gambaran, Pak Alex itu di video kali ini bakalan nyeritain tragedi yang dialaminya pada tahun 1985. Itu beliau mengalami tragedi yang cukup lumayan mendalam, lukanya sampai dengan saat ini ya Pak ya. Karena beliau
harus merelakan kedua orang sahabatnya hilang dan tidak ditemukan sampai dengan sekarang gitu. Jadi buat cerita lengkapnya nanti bakalan kita dengar langsung dari Pak Alek, tapi jangan kemana-mana, tetap di channel Savana Raya. Jadi pada intinya pendakian zaman dulu sangat beda sama sekarang. Jadi dulu itu kita harus menciptakan alat-alat sendiri, termasuk kompor itu bagaimana, terus yang namanya sleeping bag itu karena selain mendaki itu dibutuhkan dana yang besar. Toko outdoor itu juga waktu itu jarang sekali. Jadi teman-teman itu yang punya uang mereka larinya ke Bandung rata-rata untuk beli perlengkapan ya. Sedangkan saya kan dan teman-teman itu kan termasuk pendaki liar, jadi ya yang ada jadi ya, itu yang dibawa ya betul. Ya itu yang harus dipahami dulu. Kami mendaki bertiga waktu itu, kita mengambil rute Bambangan karena informasi yang bisa kita dapatkan itu ya lewat rute tersebut. Jadi saya punya teman kuliah yang pada waktu SMA-nya itu pernah mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan. Pada masa itu kalau mau mendaki Slamet via Bambangan ya harus jalan kaki mulai dari Serang. Sama seperti kalau mau mendaki Gunung Lawu pada saat itu ya jalan kakinya mulainya dari Tawangmangu, bukan Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu seperti sekarang ini. Nah, kita jalan. Pada saat itu sudah kelihatan bahwa si Gagah ini ternyata tidak fit. Kondisinya sedang drop. Sehingga akibatnya dia berjalan paling belakang. Saya berada di paling depan, tapi jangan ditafsirkan terus saya tinggalkan sampai ke desa, mereka ketinggalan, enggak juga. Saya agak di depan. Kenapa saya agak di depan? Karena kan basah kena hujan itu, jadi saya harus segera mencari tungku untuk bisa mengeringkan pakaian, gitu ya. Pertimbangannya itu. Tapi kita masih ya kira-kira hanya terpisah antara 5 sampai paling jauh 10 meter. Karena apa? Karena rute itu memang kami belum pernah. Gunung Slamet juga baru sekali itu mau mendaki. Jadi otomatis ini harus bareng kan begitu. Sampai di Desa Bambangan seperti biasa sebagai pendaki liar, kami mampir di rumah penduduk. Kita menyerahkan KTP ke kepala desa atau kepala dusun, saya lupa, pokoknya kepalanya di situ. Pada saat menyerahkan itu yang saya suruh menyerahkan itu Iqbal sama si Gagah. Ketika menyerahkan itu rupanya teman-teman ini ketemu sama
pendaki dari UNSUD, UPL, jadi unit pandu lingkungan. Nah, kemudian mereka ngobrol-ngobrol, Pak Lurah itu menyarankan agar kami mendaki bersama saja. Sebenarnya kami siap, cuman ada anak UPL yang kurang fit, sehingga mereka agak menunda. Dan mereka mempersilahkan kami berangkat dulu, nanti mereka pasti nyusul. Kami berangkat habis sholat isya, jadi ya sekitar jam setengah 8 atau jam 8 lah. Cuacanya masih gerimis. Nah, perjalanannya panjang sekali. Karena apa? Karena dulu pos satunya itu Samarantu. Kalau sekarang ini kan Samarantu jadi pos 4 saya lihat. Dan waktu itu hutannya masih sangat lebat, Mas. Jadi kalau mau sampai ke Samarantu kan kita harus ngelewatin hutan pinus dulu. Nah, habis itu kita melewati hutan yang cukup lebat. Saking lebatnya itu jalanan itu harus melewati semacam terowongan vegetasi. Jadi kita nggak bisa berdiri tegak, berjalan sambil berdiri tegak itu nggak bisa, kita harus membungkuk begini. Bentar ya Mas ya, tak menghisap rokok. Saya kalau sampai di Samarantu itu sampai sekarang itu tetap dada saya itu kayak diginikan gitu loh. Ada perasaan khusus kali ya? Bukan saya diginiin jin, bukan, tapi agak nyesek kali. Ingatan itu membekas gitu loh. Membekasnya begini, andai kata saya tahu gitu loh. Andai kata saya tahu bahwa yang saya lihat itu adalah sebuah firasat, mungkin bedanya itu adalah bukan berarti terus nggak jadi mendaki, nggak mungkin. Kalau kami membatalkan pendakian itu nggak mungkin, tapi mungkin di sana kami lebih bersabar untuk menunggu kabut reda atau apa gitu ya. Nah, celakanya kan tidak. Jadi waktu saya keluar dari terowongan itu, nah ketika kita masuk terowongan ini gerimisnya sudah hilang dan berganti bulan purnama. Ini bukan peristiwa mistis kali ini. Saya kira teman-teman pendaki apalagi yang senior tahu betul bahwa di gunung itu cuaca bisa seenak sendiri berubah karena angin. Jadi tadinya terang benderang tiba-tiba langsung gelap, hujan bisa. Hujan deras tiba-tiba menjadi benderang juga bisa, dan itu nggak ada hubungannya sama mistis. Kalau soal bulan muncul karena memang itu tanggalnya kan gitu ya. Jadi keluar ini pas bulan purnama, dan kalau bulan purnama otomatis senter kami matikan demi menghemat batu baterainya. Nah, ketika keluar ini saya lihat, loh, kok ada 2 bangunan gitu. 2 bangunannya itu, nah itu loh yang saya taruh di atas lemari itu sampai saya bikin itunya. Nah, itu. Oke. Jadi nanti ada miniaturnya nih, Pak Alex sampai menggambarkan, membuat miniaturnya bahwa apa yang Pak Alex lihat di Samarantu itu. Nanti kita bakalan kasih lihat. Iya. Nah, tapi yang aneh, biasanya kalau pos pendakian itu hanya 1, Mas. Hanya 1 dan sangat sederhana. Ini 2 dengan posisi seperti ini, dan sepertinya itu baru saja selesai dibuat tadi siang. Karena catnya itu masih sangat baru, itu bercat putih dan dengan atap dari seng, dan sengnya itu berkilauan kena sinar rembulan itu ya, pantulan sinar rembulan. Nah, saya sudah teriak-teriak sama kedua teman ini, ayo aku sudah sampai nih, ayo kalian lebih cepat gitu, intinya begitu. Kemudian Iqbal mempersilahkan, ya sudah kamu ke sana dulu gitu. Saya melangkah. Nah, begitu sudah mulai dekat kan saya mau mencari pintunya, karena ini kayak bangunan ini kayak apa ya, nggak ada, ini dinding tok, nggak ada jendela, nggak ada pintu. Terus ini masuknya dari mana? Begitu ini saya nyalakan senternya, ini hilang. Jadi bangunan itu tiba-tiba hilang dan saya shock. Shocknya ini bukan takut loh Mas, karena sejak kecil saya ya bukan sering sih, tapi kadang-kadang bisa melihat seperti itu, sehingga saya hafal kalau ada
hantu mau nongol atau mau ada apa gitu, di sini kan ada kayak merinding itu, merinding terus dingin. Nah baru biasanya ada orang yang tiba-tiba tinggi atau bayangan putih yang berkelebat. Ini enggak ada apa-apa. Satu itu, jadi saya sejak kecil kadang-kadang bisa melihat fenomena seperti itu. Yang kedua, pada waktu saya menjadi pendaki itu saya membekali diri sendiri dengan belajar ilmu pawang. Nah, ilmu pawang itu juga syarat dengan tirakat dan mantra, gitu loh. Meskipun memang nggak berhubungan dengan hantu, tapi ini ibaratnya begini. Jadi kalau saya kira-kira di dekat saya, meskipun itu di semak-semak ada ular, saya bisa tahu. Nah, jadi ada kepekaan tertentu. Itu nggak jalan di sana. Jadi nggak ada tanda-tanda apapun. Saya dengan sangat antusias gitu loh. Dengan antusias, dengan gembira melangkah, akhirnya capeknya terbayar lah. Karena kunci pendakian itu bagi kami kan segera sampai di pos 1 dulu. Kita perhitungkan ketinggiannya, memperhitungkan ketinggian gunung itu kan dengan cara memperhatikan vegetasinya. Kemudian kita tahu kan dari peta itu gunung ini tingginya berapa, 3.420 berapa itu. Nah berarti kira-kira kita berjalannya berapa jam, itu dulu harus begitu, nggak kayak sekarang. Sekarang ini sekian jam perjalanan Anda sampai di pos ini, enak banget kalau sekarang ini. Kalau dulu enggak, itu betul-betul harus kita analisa sendiri. Nah seperti saya bilang tadi, saya dengan antusias melangkah, tiba-tiba nggak ada. Nah itu yang bikin shock. Jadi bukan muatan mistis, tapi psikologis. Nah, kemudian dua teman ini sampai di sana, berdebatlah kita. Lah mana posnya? Sumpah tadi ada di depan. Nah, di mana? Ya di tempat aku sekarang berdiri ini, sekarang ini. Wah itu kamu halusinasi. Nah kata-kata saya waktu itu kan jelek mas. Jadi saya suka mengumpat-umpat. Karena itulah saya disebut Alek. Alek itu kalau dalam bahasa Jawanya itu kan singkatan dari Olo, tur Elek. Jadi sudah penampilan saya ini berantakan karena nggak suka bersisir, nggak suka mandi. Kata-kata saya dan perilaku saya juga nggak bagus. Olo, tur Elek, gitu. Nah. Terjadilah itu debat itu. Jadi kamu halusinasi nggak bisa dengan kata-kata kebun binatang. Nggak mungkin, kamu yang sakit kok. Aku yang halusinasi. Akhirnya ya sudah kita lanjutkan perjalanan. Saya bilang saya nggak sanggup kalau ini langsung jalan. Karena apa? Karena aku masih penasaran. Ini tadi fenomena apa gitu loh. Nah kemudian saya minta untuk tidur di situ sebentar. Ya bukan tidur beneran mas. Sebenarnya tidur itu untuk mencari sinyal. Ini apa sih? Dan saya nggak dapat sinyal apapun. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Samarantu tidak angker, saya setuju karena saya sudah pernah tidur di situ juga nggak ada apa-apanya. Tapi memang saya melihat satu fenomena di situ, gitu. Ketika kami tiduran itulah kami disalib sama anak-anak UPL. Jadi pada waktu peristiwa itu saya juga nggak tahu, teman-teman juga nggak tahu bahwa sebenarnya kami sudah sampai di Samarantu. Nah, kan tanya, loh kok istirahat di sini? Iya, ini Samarantunya mana? Loh ini sudah masuk ke Samarantu. Itu ke depan sedikit itu posnya di situ. Ya sudah kami tunggu di pos ya, dia naik. Bertuju mereka. Nah setelah sekitar 2 jam, karena udara juga makin dingin, akhirnya saya putuskan oke lah ayo lanjutkan perjalanan. Nah ketemu lagi sama anak-anak UPL itu. Ternyata si temen yang sakit tadi di situ sudah jadi kram perut. Dan kram perut itu termasuk tanda-tanda awal untuk hipotermia. Jadi kalau sampai di Samarantu sudah kram perut, ini dipaksa berjalan, pos berikutnya mungkin sudah hipo dia. Nah, teman-teman UPL ini kayaknya memang tahu betul soal-soal begini. Akhirnya dia bilang,
ya kalian berangkat dulu aja. Nanti kalau si temen ini membaik, kami nyusul. Tapi kalau kami nggak nyusul berarti kami pulang gitu. Kami hanya menunggu matahari terbit di sini. Nah, betul, kami lanjutkan perjalanan sampai puncak. Dan anak-anak UPL itu nggak nyusul. Gitu. Ya, sampai di puncak udara begitu dingin. Dan dari teman-teman UPL itu kan waktu di rumahnya kepala desa itu kan mereka sudah cerita bahwa salah satu teman mereka yang namanya Hartoyo itu mendaki Gunung Slamet kira-kira seminggu sebelum kami berangkat itu dan ditemukan meninggal karena hipotermia. Nah, ketika kami sampai di puncak kami jadi bisa memahami kira-kira kematian macam apa yang harus dihadapi sama si Hartoyo ini. Karena apa? Karena kalau kita diam sebentar aja, ini dingin itu merambat mulai dari ujung kaki ini, naik, ini akan jadi kaku. Nah, akibatnya kita harus gerak terus gitu, kayak orang senam itu. Jadi kita hanya bisa diem, nggak bergerak itu ya nggak ada 1 menit. Nah, saya waktu itu memang bawa tahu ini nggak bahan bakar padat parafin itu. Nah, itu habis semua untuk menghangatkan tangan dan muka gitu. Jadi kita bakar 4 atau berapa 4 kotak kalau nggak salah itu. Padahal 1 kotak isinya 8. Isinya kan 8 itu. Ya. Itu habis di sana. Nah, akhirnya kami harus segera turun karena makan juga sudah susah. Jadi kalau mau makan kita harus bantu pakai tangan ini. Jadi ini dibantu untuk menganga, nanti dikatupkan lagi. Nah, kebetulan bekal kami kan kentang rebus, jadi lebih gampang dicerna kan. Nah, ketika kami putuskan untuk turun, tiba-tiba ini kabut naik. Kabut naik sedemikian rupa sehingga kita nggak bisa lihat yang namanya Pelawangan, batas vegetasi itu nggak kelihatan. Sementara puncak Gunung Slamet itu batuannya kayak gini nih. Ini beda dengan batu yang ada di Merapi atau Raung, Mas. Jadi batuan Gunung Slamet itu pada saat itu semacam karang seperti ini, dan itu lepas. Oke, sedikit gambaran ya. Jadi batunya ini mirip sekali batu koral ya Pak ya? Iya. Batu koral yang ada di laut. Betul. Dan emang konturnya ini berpori-pori yang agak besar, sehingga pada saat kita bergesekan itu kemungkinan besar luka itu bisa banget terjadi karena ada beberapa posisi, beberapa celah yang memang agak tajam nih. Jadi ya, jadi ini yang Iya, batuannya seperti batuannya ini. Oke. Dan Jadi- memang itu saya ambil dari Gunung Slamet. Oke, jadi ini Pada asli pendakian batu terakhir. Gunung Slamet yang mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman semua yang mau ke Slamet lebih hati-hati lagi ya Pak ya, karena begitu banyak batu sejenis ini ya Pak ya. Iya, memang batuannya seperti itu. Batunya di area lepas dari batas vegetasi itu arah puncak tuh batunya seperti ini. Jadi buat teman-teman supaya lebih hati-hati lagi lah buat berpegangan bertumpuan kemanapun. Nah, karena kabut yang begitu tebal sehingga senter besar saya itu hanya bisa mencapai jarak kira-kira 2 meter. Jadi seperti nabrak dinding putih gitu. Jadi menjadi lingkaran itu nggak bisa tembus. Akibatnya kita kan nggak tahu mana utara, mana selatan. Yang penting kita ikuti aja ini turun. Nah, ketika mengikuti itu, si Iqbal itu kan dia punya kacamata minus yang besar itu, sehingga dia nggak begitu jelas kalau melihat, apalagi dalam kabut. Kepleset dia, ini tangannya dia pakai untuk menahan ini. Sebab kalau dia jatuh terus sudah pasti hancur, gitu. Karena apa? Karena di Slamet itu kan ya seperti di gunung-gunung lain kan sama ya. Ini punggungan, kalau kita jatuhnya ke sini, resikonya adalah kalau ini nggak miring, ini tegak lurus kan jadi jurang itu. Betul. Gitu. Nah, dia tahan, padahal pakai kaos tangan kulit itu tembus. Jadi ini tangannya kayak jari-jarinya ini kayak di cutter gitu.
digaris dengan cutter beberapa, tapi nggak keluar darahnya. Karena posisinya Ya, dingin. sangat dingin. Jadi ini membuka kelihatan putih tapi nggak ada merah-merah yang keluar. Oke Pak, maaf sebentar saya potong. Bisa nggak Pak Alex kira-kira mengestimasi kira-kira suhu pada saat itu berapa? Mungkin sudah minus ya. Minus. Mungkin sudah minus. Saya pernah ke Arjuno itu di puncaknya itu minus 3 atau 4. Tapi kan gini, karena ini di gunung yang tropis, kadang-kadang itu tidak terjadi salju. Cuman butir air ini jadi kayak es gitu ya. Gitu. Kira-kira itu memang sudah di bawah 0 itu. Di bawah 0 ya. Iya. Jadi dingin. bisa dibayangkan. Seingat saya itulah situasi paling dingin yang saya alami ya di Slamet itu. Begitu sampai batas vegetasi, ya bener aja, ya kita nggak nemukan pelawangan itu. Nah, terjadi lagi perdebatan. Sebenarnya kami ini terlalu ke kanan, apa terlalu ke kiri? Maka saya minta, karena saya leadernya kan diambil dari yang paling berpengalaman. Saya minta yang satu ke kanan, yang satu ke kiri menyusuri batas vegetasi itu 15 menit. Hanya bisa 15 menit karena udaranya sudah sangat dingin. Nah, 15 menit kemudian mereka harus kembali. Ini jawabannya ternyata sama. Baik yang ke kiri maupun ke kanan sama-sama menemukan jurang. Jadi memang nggak bisa melanjutkan gitu. Jadi mereka kembali. Nah, kemudian diskusi. Nah, ini yang tidak boleh diambil sama teman-teman. Akhirnya setelah kita berdiskusi, keputusannya adalah terabas hutan. Karena apa? Kenapa saya menghimbau teman-teman untuk tidak melakukannya? Karena untuk melakukan penerabasan hutan atau foresting itu kan diperlukan beberapa alat. Yang jelas itu dibutuhkan pisau tebas. Belum lagi tali. Karena pasti kita akan berhadapan sama jurang. Oke, sebentar Pak, saya potong dulu. Kalau boleh tahu peralatan apa aja yang Pak Alex bawa pada saat itu Pak? Pakaian. Oh, nggak ada sama sekali persiapan. Kita nggak punya feeling bahwa kita akan berhadapan sama itu. Memang rencana pendakian saat itu berapa hari Pak? Kita tektok, jadi paling banter ya 2 hari 1 malam lah. Oke, jadi ini agak sedikit konyol kelihatannya Pak ya. Pak Alex dan teman-temannya memutuskan untuk nerabas hutan tanpa membawa peralatan yang memang mendukung untuk kegiatan itu, gitu lah. Tapi gue ada sedikit info nih. Jadi buat teman-teman semua nih, khususnya yang ada di area Bekasi. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen mendaki dan masih minim dalam peralatannya, berhubung sekarang biaya harga peralatan mendaki itu udah cukup tinggi sekali Pak sekarang. Mungkin dari zamannya Pak Alex udah mahal ya. Udah mahal. Ya. Nah, kita mau ngasih informasi nih buat lo semua nih. Jadi buat lo semua yang pengen mendaki tapi peralatannya belum lengkap, lo bisa datang ke Akatara Outdoor. Jadi di Akatara Outdoor ini menyediakan rental peralatan mendaki. Gitu. Jadi di sana juga lo bisa dari mulai peralatan mendaki gunung, climbing sampai dengan beberapa kegiatan outdoor. Itu ada lengkap di sana, dan yang pasti harganya juga sangat banget terjangkau. Jadi nanti buat lu yang berminat ke sana, alamat sama nomor handphonenya nanti bakalan kita lampirin di link deskripsi. Oke, silakan dilanjut Pak Alex. Jadi kenapa kami memutuskan untuk terabas hutan itu sebenarnya lebih karena kepanikan atau lebih dikarenakan ketakutan. Image bahwa ada pendaki meninggal hipotermia dan kami merasakan dan membuktikan sendiri dinginnya. Nah, ini membentuk semacam hantu gitu loh. Kami nggak mau bernasib sama. Minimal kita berusaha gitu loh. Nah, setelah dicoba nggak ketemu jalan, nah pilihannya kan tinggal gagah memang mengusulkan naik lagi ke puncak, tapi saya dan Iqbal nggak setuju. Wong dinginnya sampai kayak gitu kok ini mau naik lagi. Sementara kabut nggak ada gejala-gejala pergi. Kabut itu pergi apabila ada angin, dan waktu itu angin mandek Mas.
Jadi nggak ada angin sama sekali. Jadi awannya ya tetap aja di situ. Ya akhirnya ya sudah kita terabas hutan. Nah sekali lagi ini keputusan yang bodoh. Tapi untuk tahu bahwa itu keputusan yang bodoh, saya harus mendaki puluhan kali lagi baru tahu. Oke. Gitu. Berarti kondisinya saat itu yang jadi perhitungan Bapak untuk tidak lagi karena memang perlengkapan juga tidak memadai ya. Iya, iya. Kalaupun Harusnya harus tidak naik di dilakukan. atas itu kan kondisi dingin, sedangkan tenda mungkin Bapak nggak bawa Iya, ya kan. jadi kayaknya Bukan Pak. enggak bawa, memang enggak punya. Biar punya. Enggak punya. Oh niatnya tektok soalnya gitu. Dan Jadi- sleeping Tapi bag luar aja enggak punya. biasa loh mau mendaki gunung tertinggi gitu ya di daerah Jawa. Ya kan? Nah, itu salah satu perbedaan dari pendaki zaman dulu. Seperti tadi yang udah sempat disinggung sama Pak Alex, katanya kalau nggak nyampe puncak itu nggak dihitung, ya Pak ya. Enggak dihitung, enggak dihitung. Dan memang ini nggak bisa dipungkiri Pak, untuk pendaki saat ini memang bukan puncak itu bukan salah satu target yang diprioritaskan. Karena kita khususnya teman-teman dari YouTuber yang punya konten lain juga menghimbau buat teman-teman kalau memang kondisinya sekiranya tidak memungkinkan untuk muncak, sebaiknya turun ya Pak ya. Sekarang pun saya akan menyarankan hal yang sama. Oh, begitu pun sama Pak Alex. Tapi kalau dulu beda, itu masih jiwa mudanya. muda banget Masih ya. Karena begini, nanti kalau pulang kita akan ditanya sama teman-teman. Jadi gunungnya kayak apa, berapa jam perjalanan, puncaknya kayak apa. Kalau kita nggak bisa mendeskripsikan, udah diledekin. Oh gengsi berarti ada unsur Karena gengsinya. waktu itu kan pendaki itu hanya sedikit. Oke. Ya jadi artinya mereka ini orang-orang gila semua. Sesama orang gila kan pasti begitu itu. Cek-cekannya juga gila ya. banget ya gitu. Gitu. Ah kamu apa baru sampai hutan pulang kok bilang sudah mendaki kan? Gitu. Iya. Jadi kalau sekarang memang situasinya lain dan saya lihat banyak sekali pendaki remaja. Saya kira saran Mas Yoga itu benar. Jadi kalau nggak memungkinkan pulang saja. Kita mau mendaki atau kita mau cari sial, itu bedanya tipis banget tau. Iya betul. Dan mungkin juga pola pikir anak muda sekarang tuh karena pengalaman pendaki senior yang lalu gitu ya, jadi pembelajaran. Iya, Nah itu sebabnya kenapa kita minta berbagi cerita dari Pak Alex ini, karena Pak Alex ini kan pengalamannya banyak banget nih Ci. Jadi kita pengen Pak Alex tolong dong kasih sedikit pengalamannya buat teman-teman kita supaya teman-teman kita nggak salah persepsi nih terkait dengan apa sih itu pencapaian puncak itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau menerabas hutan, salah satu syarat yang tidak harus dibawa itu pisau. Oke. Jangan salah loh, pisau ini tidak dibutuhkan untuk ini loh, menebas itu ya. Itu memang Anda bisa lakukan kira-kira 5 atau sampai 10 menit. Sehabis itu Anda sudah nggak akan peduli. Sehabis itu Anda akan merangkak atau delosor atau apa, karena ini menghabiskan tenaga. Tetapi untuk membuat bivak ini sangat diperlukan. Satu. Yang kedua, karena kita menerabas hutan berarti kita melewati wilayah binatang buas. Nah, untuk membela diri terhadap binatang buas yang pada masa itu memang masih banyak. Saya kira sekarang pun masih. Saya dengar di Raung, di Argopuro itu teman-teman pendaki mengkonfirmasi masih ada harimau. Jadi ya itu harus. Kalau tidak kita mati konyol. Gitu. Yang kedua api. Api, karena meskipun hutan itu isinya kira-kira 80% tanamannya bisa dimakan, tapi kebanyakan harus dimasak. Kalau tidak, maka Anda akan mengalami apa yang saya alami. Jadi mulut bisa kegatalan, mulut bisa bengkak, mulut bisa apa, lidah bisa nggak ada rasanya. Padahal prosedurnya sudah kita lakukan, kita gosokkan ke kulit, nggak apa-apa, tunggu sebentar. Kita cicip nggak apa-apa, tapi begitu dimakan beda lagi Ceritanya. Iya. Oke. Nah ini lain kalau ini sudah dimasak, jadi zat-zat racunnya bisa Larut sangat mungkin dikurangi, ya. Bisa larut dalam ya, bisa evaluasi larut. itu. Nah setelah korek tali meskipun nggak panjang itu tetap harus punya karena peluang untuk ketemu jurang besar. Iya, oke. Meskipun jurang ini bisa kita
ikuti atasnya untuk mencari yang paling memungkinkan, toh tetap pakai tali. Kalau tidak, kita akan turun ke lereng yang beda lagi, jauhnya berkilo-kilometer. Pindah melebar gitu ya. Kan bayangkan ini gunungnya begini ya. Kita sudah turun di sini, terus ada jurang, nah kita ke sini. Jarak ini dengan desa sama ini nanti ketemu jurang lagi, kita muter lagi kan kacau. Jadi tali memang cukup penting. Satu untuk menuruni jurang, yang kedua kalau terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan kan kita bisa bikin tandu ya. Kemudian juga sangat membantu untuk membuat bivak. Zaman itu kalau sekarang saya sarankan nggak usah repot-repot lah bikin bivak. Udah ada tenda. Tenda lebih simpel. Tinggal kemana tadi? Ke Akatara. Di Akatara juga nyediain ini. Oke, Pak. Jadi kembali ke yang tadi pada saat Pak Alex menerabas hutan itu dengan kondisi peralatan yang minim, apa yang terjadi pada saat itu, Pak? Ya, yang terjadi kita mengembangkan teknik baru, Mas. Teknik pendakian atau penurunan gunung dengan gaya baru. Jadi kalau ini ada jurang, ini ada pohon, kita lompat aja ke dahan pohon. Karena nggak ada tali, lompat ke dahan pohon, nanti baru turun. Nah, kadang-kadang dahan ini licin, jadi kita sudah melompat ini kepleset tangannya, jatuhlah. Tapi tahanan ini cukup membantu. Gitu. Terus ada hal lain yang kami temukan juga, daripada jatuh itu mending menjatuhkan diri, Mas. Gitu. Jadi kalau ada jurang yang kira-kira hanya 3-5 meter, kami lompat. Karena dengan lompat kita bisa mencari semak-semak atau apa yang bisa menahan berat badan itu. Meskipun bayarnya pakai jaket ini kena sobek, muka kena ini sobek. Tapi setidaknya kita ada persiapan untuk jatuh di area itu. Jelas kaki nggak patah, gitu. Jadi ada penemuan teknik baru dalam menuruni gunung. Tapi peristiwa pertama yang paling menyedihkan saya adalah ketika itu saya terperosok ke dalam semacam sumur ya. Ini juga saya waktu ngomong di kontennya siapa itu ada komen yang tampak betul ini diutarakan orang yang belum tersesat. Karena apa? Karena masa di tanah bisa ada sumur nggak ada orang yang gali? Oh bisa, sangat bisa. Gitu. Jadi ini lubang terbentuk oleh alam lalu tertutup oleh tanaman, tertutup oleh daun-daun kering. Jadi iya persis seperti tanah biasa, ini diinjak blus gitu. Nah si Iqbal ini mungkin karena kedekatannya sama saya ya, itu kan sudah seperti saudara. Jadi saya sering tidur di rumahnya, saya sering ikut berjualan. Orang tuanya kan jual ini, punya kios kelontong gitu, jadi sering jualan rokok, saya ikut bantu. Nah dia ikut lompat. Nah karena itu cukup dalam, kacamatanya itu nabrak kepala saya bagian belakang dan kacanya itu masuk ke kelopak mata. Rasanya ketika saya harus mencabuti itu, saya ingat betul itu rasanya seperti yang kena itu diri saya sendiri gitu. Jadi sakitnya saya bisa merasakan itu. Dan ya karena saya tadi sudah saya bilang, saya Alek kan ini tidak dengan aduh sakit enggak. Ya matamu itu kamu goblok, bajingan kamu itu. Ini sebenarnya ungkapan sayang. Jadi ungkapan sayang kalau kita sudah bersahabat, ya seperti itu. Justru kita ngumpat-umpat, tapi sebenarnya bukan begitu di hati gitu ya. Kalau orang Jawa Timur kan biasa dikit-dikit, "Cuk, kamu dari mana, Cuk?" Itu bukan mengumpat itu keakraban. Ya semacam itu. Dan sejak teman saya luka itu kan jalannya jadi lebih terhuyung-huyung karena dalam kondisi pakai kacamata saja tadi sudah kita ceritakan toh, dia bisa jatuh kepleset. Apalagi kacamatanya sudah nggak berfungsi. Nah kita mulai diikuti sama anjing hutan itu. Anjing hutan ini karakternya
kalau teman-teman ketemu di alam liar ya, mereka tidak pernah menyerang kita ketika kita masih gagah. Tidak, dia akan nunggu. Nah, anjing hutan meskipun ketika mengintai dia hanya 1 atau 2, tetapi nanti dia akan pulang. Kasih tahu teman-temannya kalau kita sudah lemah. Yang datang tidak cuma 1 atau 2 gitu. Jadi perjalanan kami itu juga diwarnai dengan kesadaran bahwa kami sudah diikuti binatang. Apakah itu karena darah yang ini mengucur, karena ketinggiannya kan sudah berkurang. Jadi kalau di puncak tadi luka nggak berdarah, di tempat itu ininya sudah keluar darahnya. Ya, kemudian kejadian berikutnya kami kena, kalau istilah pendaki dan istilah orang-orang yang suka ke hutan itu biasanya disebut oyot mimang. Apa itu? Jadi kami berputar-putar di satu tempat itu terus. Oke. Jadi kami sudah turun. Perasaan kami bertiga itu jalannya turun, kita ngikutin jalan turun. Loh, ini bisa muter ke situ. Kenapa kami tahu kalau itu muter? Ini hutan tropis yang perawan. Hutan tropis itu biasanya terdiri dari 3 lapisan. Jadi yang pertama payung hutan, yang disebut payung hutan itu berarti pohonnya tingginya belasan meter itu. Nah, itu membentuk payung hutan yang menghalangi sinar matahari bisa sepenuhnya menyentuh lantai hutan. Kemudian pohon-pohon medium ini. Nah, yang paling bawah ini semak belukar. Nah, semak belukar itu kita bisa menerobosnya dengan melata. Jadi merangkak aja nggak bisa karena ini bukan tanaman lurus, Mas. Ini tanaman merambat. Ya, merambat dan itu berduri. Nah, sekali dilewati apalagi oleh 3 orang, ini pasti membentuk lorong toh. Lah itu kita bisa tiba-tiba sampai di lorong ini lagi. Lebih celaka lagi, di situ saya temukan puntung rokok. Dan itu rokok saya. Gitu. Jadi wah, ini jelas kita kena oyot mimang gitu. Kalau Iqbal sama Gagah itu pengalaman pertama dia kena oyot mimang. Tapi saya pernah kena oyot mimang yang paling parah itu tidak terjadi di Slamet, di Gunung Salak. Tapi peristiwanya sudah setelah Gunung Slamet loh, Mas. Jadi kalau di Gunung Salak itu lebih sampai sekarang saya kalau mau mendaki lagi ke Gunung Salak bawa anak sama istri agak mikir saya. Jadi waktu di Gunung Salak itu situasinya sama, cuma hutannya tidak selebat Gunung Slamet. Waktu itu kalau saya mendaki, ini jangan ditirukan ya teman-teman kalau bisa. Jadi saya bawa tape recorder itu loh, yang isinya kaset. Nah, setahu saya kalau kita mutar tape, kemudian kita mau record, itu kan play sama record ditekan. Akibatnya lagunya hilang, ganti suara kita kan gitu. Nah, pada waktu itu saya bawa albumnya Metallica, kalau nggak salah Master of Puppets. Itu sambil tersesat kan saya mengumpat-umpat, Mas. Ini bajingan, ini kita sudah lewat sini kok bisa lewat sini lagi, dan musik tetap berbunyi. Begitu kita akhirnya bisa keluar dari area itu, kemudian pulang sampai di kos-kosan, saya putar lagi Metallicanya. Lagunya masih, tapi ada juga suara kami. Jadi berarti ini nggak bisa dipecahkan gitu. Ngedobelin ya, Pak? Iya, jadi numpuk jadi. Lagunya numpuk sama suara-suara kami. Itu yang paling, pengalaman saya yang paling gila soal oyot mimang itu justru di Gunung Salak. Yang kadang-kadang orang salah estimasi dengan menganggap bahwa Gunung Salak ketinggiannya hanya 2000 berapa, itu pasti tidak seberapa dibanding dengan gunung yang ketinggiannya di atas 3000 salah. Kita tidak bisa menjustifikasi gunung itu hanya berdasarkan ketinggian. Jadi gunung itu misalnya ya, yang bisa dijelaskan secara ilmiah, magnetismenya itu beda. Karena itulah
Gunung Salak bisa menarik pesawat untuk tabrakan di situ kan gitu. Karena kandungan magnetnya beda. Mungkin karena saya bukan ilmuwan, tapi logikanya kan begitu, gitu ya. Nah, di kalangan pendaki itu kalau kita kena oyot mimang, salah satu cara untuk melepaskan dari itu ya kita rest. Karena oyot mimang ini bagi saya juga bisa saja bukan satu peristiwa gaib atau mistis, tapi bisa saja karena kita ini sudah mengalami disorientasi gitu loh. Jalanan datar atau jalanan naik kita anggap turun karena kita sudah mengalami dehidrasi, sudah capek, sudah putus asa ya. Kemudian bisa juga karena medan itu kelihatan sama semua, jadi kita sebenarnya ke kiri ke kanan itu sudah nggak bisa membedakan lagi kan begitu. Jadi salah satu solusi untuk mengalami kita berputar-putar di satu area ya memang biasanya kami istirahat cukup lama, kalau perlu tidur. Nah ketika tidur itu malam kan cuacanya jadi cerah, saya pengen pipis, saya keluar dari bivak. Jadi bivaknya dibikinnya dengan cara mematah-matahkan tanaman itu kita susun menjadi kayak tenda itu. Saya keluar, nah kebetulan saya dapat tempat yang agak lapang, artinya pohonnya agak jarang dan saya bisa melihat ke lereng jauh sekali, itu saya bisa melihat lampu-lampu kota. Nah saya juga bisa melihat konturnya gunung. Jadi ini punggung bukit, ini lembah, ini punggung bukit, lembah, ini ketemu, ini bawahnya jurang, dan itu sungai. Nah logika saya berkata, kalau hutan mungkin bisa membuat kita disorientasi, muter. Tapi kalau sungai pasti tidak. Tapi eksekusinya salah. Eksekusinya harusnya tidak terus saya menyusuri sungai, tidak. Harusnya saya tetap di punggung bukit berpatokan pada sungai. Karena apa? Karena sungai di gunung itu hanya miring itu paling beberapa meter. Selepas itu pasti terjadi jeram. Ya, terjadi jeram gitu. Itu satu. Belum lagi bahayanya lebih tinggi ya kalau kita sungai. Dan sungai di gunung itu rata-rata hanya ada airnya apabila hujan, tetapi licinnya luar biasa. Padahal itu terbentuk dari batuan blok. Batuan blok tahu nggak? Jadi bukan batu lepas, tapi ini batu rata itu cuman ini terkikis air dan ini membentuk alur sungai itu. Nah kalau licin berarti ya masuklah ke situ sampai ke jurang. Nah itu yang terjadi pada hari berikutnya. Jadi ketika saya melihat, aduh ini licin ini. Jadi waktu itu kita memang sedang berada di bukit karena tidak semua jurang bisa di ini ya. jangan salah tafsir bahwa itu adalah jurang pertama di Gunung Slamet. Tidak, sebelumnya kita sudah menuruni jurang. Tadi sudah saya ceritakan ya. Jadi salah satu caranya ya jadi kayak monyet itu melompat-lompat. Dari punggung bukit itu kalau punggungnya ini hutannya terlalu lebat dan itu terlalu capek, ya pilihannya berarti kita turun ke kali, karena di kali itu kan berarti tidak ada hutannya. Nah ketika mau masuk ke sungai itu, karena saya di depan, saya lihat, waduh ini masuk ke sungai tapi batuannya berwarna hijau, ini berarti licin. Saya bilang, berhenti dulu, di depan ini licin. Aduh itu, teman saya si Iqbal itu malah bilang begini, saya mau lihat kayak apa toh licinnya. Dia melangkah ke samping kanan saya, dan begitu sampai di samping kanan saya dia langsung kepleset, gitu. Ya, kepleset. Sampai sekarang saya nggak bisa melepaskan ingatan saya bagaimana tubuhnya itu seperti lemes, nggak bertulang, kayak penari itu loh, mengikuti alur itu, sut, prok. Nah kita berdua teriak-teriak, Iqbal, tapi dia nggak nyaut. Belakangan si Iqbal cerita bahwa dia itu pingsan sejak jatuh. Karena apa? Karena dia tahu di depannya itu jurang. Nah ketinggian jurang itu kan bisa kelihatan dari
pohon di bawahnya kelihatan apa tidak. Jadi sudutnya berapa yang kelihatan, dari situ kan bisa dia perkirakan ketinggiannya. Ya, akhirnya dengan susah payah saya berdua menuruni jurang, itu pun dengan ekstra hati-hati. Ekstra hati-hatinya itu sejak si Iqbal jatuh. Karena apa? Karena Gagah ini orang yang solider. Satu, faktanya adalah dia itu memang kalau sama teman-temannya itu apa ya, punya jiwa korsa yang kuat. Tapi yang kedua, dia itu suka gugup. Kadang-kadang apa ya, tindakannya itu tidak berpikir masak. Jadi ketika Iqbal jatuh itu saya sangat khawatir kalau dia ikut melangkah. Jadi saya sambil teriak-teriak, tapi saya juga harus mencegah si Gagah ini untuk menyusul ke sana. Jadi akhirnya dengan hati-hati saya melangkah, terus Gagah saya suruh mengikuti ke arah mana kaki saya jalan itu, dan itu butuh waktu lama sekali. Turun sambil tetap berteriak-teriak Iqbal, Iqbal, dan dia nggak siuman. Sampai di bawah saya cari air itu untuk ditaruh di mukanya supaya dia siuman. Akhirnya dia siuman. Saya tanya apa yang sakit, dan dia bilang seluruh tubuhnya sakit. Jadi semua, dari tangan, kaki, semua itu terasa sakit dan tidak bisa bergerak. Jadi nggak bisa gerak besar maksudnya. Terus saya suruh gerakkan jari-jari tangan. Coba jari tangannya digerakkan, bisa. Coba ini diangkat. Kalau ngangkat tangan ini sakit sekali katanya. Karena saya sejak waktu SMP, kan bapak saya itu kan guru biologi, Mas. Guru biologi dan guru, kalau dulu itu ada yang namanya PMR. Sekarang masih enggak? Masih ya. Nah, saya aktif di PMR itu, dan dari situ saya tahu gejala-gejala orang patah kakinya gimana, patah tangan, patah punggung. Nah, itu berarti ini patah punggungnya gitu ya. Nah, setelah itu si Iqbal ini kami papah berdua, kami bawa ke tepi sungai sambil kita diskusi sama Gagah. Ini berarti harus ada satu orang yang turun, jadi melanjutkan menerabas hutan, dan satu orang lagi harus menjaga, menunggu, tapi nggak boleh kemana-mana. Oke, mohon maaf Pak Alex, saya potong sebentar. Pada saat almarhum Mas Iqbal itu jatuh, itu kan memang kondisinya udah pingsan berarti ya? Ya. Nah, setelah pingsan itu butuh waktu berapa lama untuk nyadarinya Pak? Dan kondisi fisik secara visual, apakah ada terlihat yang patah atau mungkin ada luka yang menganga atau gitu? Enggak, jadi tidak ada luka. Ya, setiap gerakan dia teriak. Gitu. Jadi ketika dipapah itu dia nggak diem loh, dia teriak-teriak, wow, wow gitu. Jadi itu karena hantaman benda tumpul ya Pak? Iya. Jadi karena bebatuan. Ini, jadi dia jatuh ini, dek. Nah ininya hentakan ini. Tinggi loh Mas itu. Jadi ketika saya sampai di lokasi untuk rekonstruksi, setelah sekian lama itu ya dirawat di rumah sakit, itu saya pakai kamera itu tidak bisa 2 kali, 3 kali. Jebret baru kalau digabungkan itu menjadi ketinggiannya. Gitu, untuk menggambarkan ketinggiannya itu. Kira-kira bisa sama dengan pohon kelapa lah Mas. Oke, mungkin bukan kelapa yang pendek lo ya. 15 sampai 20 meter lah ya. Meter itu. Nah, si Gagah ini saya beri kesempatan untuk milih, karena dia yang paling sedikit pengalamannya, kan itu pendakian keempatnya dia. Kamu milih nungguin apa kamu yang akan turun? Nah, dia bilang, nek nungguin saya nggak sanggup. Yang pertama karena memang dia tidak bisa Mas. Setiap kali waktu muda dulu, setiap kali saya ngajak orang mendaki selalu saya ajarin tentang ini tanaman bisa dimakan, ini enggak,
Nah, si Gagah itu setiap kali makan tanaman yang bisa dimakan, kalau pendaki sekarang ini kan tahu yang namanya murpei hutan toh, itu dia nggak bisa makan. Termasuk cantigi mungkin ya salah satunya. Cantigi. Jadi kalau dia makan tanaman yang aneh, dia mutah. Jadi mekanisme tubuhnya memang seperti itu. Karena asing gitu ya mungkin ya. Jadi dia nggak bisa kemasukan makanan yang asing. Akibatnya sejak dari awal tersesat itu kan, bekal itu kan saya bagikan. Jadi saya kumpulin, saya bagikan. Bekal saya itu tidak saya makan, saya berikan ke Gagah. Karena apa? Karena dia tidak bisa makan tanaman yang lain, sementara saya bisa, dan Iqbal setengah bisa. Artinya dia memilih. Ya, misalnya dia lebih suka cantigi. Tapi kan kita tidak berada di pohon cantigi terus. Berada di pohon cantigi itu kan ya hanya hari pertama tersesat itulah. Habis itu kita sudah segera masuk ke belukar, kemudian ke rimba itu. Nah, dengan mempertimbangkan itu, terus mempertimbangkan bahwa kami juga sudah diikuti si anjing ini. Jadi anjing ini kadang nongol, kadang nanti nggak kelihatan. Nanti jarak tertentu dia nongol lagi gitu. Nah, itu dia juga khawatir. Sementara pada saat itu saya sudah belajar pawang, meskipun saya tidak belajar pawang anjing. Tapi kan punya apa ya? Diharapkan punya insting atau punya apalah, keberanian setidaknya keberanian untuk berhadapan dengan binatang. Dan terlebih kondisi teman Bapak Gagah itu sedang tidak fit ya, jadi mungkin dari awal memang tidak fit. Jadi mungkin jadi perhitungan juga Nah, Iqbal yang udah kecelakaan. Yang jelas sekali dari si Gagah ini adalah sejak Iqbal jatuh, maka yang dia inginkan adalah kami bertiga tetap bersama, menunggu bantuan. Jadi kami semua waktu itu mungkin terpengaruh film-film kalau ada orang tersesat di hutan itu dicari pakai helikopter. Itu kan hal yang tidak mungkin. Jadi kalau mau dicari pakai helikopter kan kita harus menjadi anak dari seseorang. Betul. Kami ini nggak jelas gitu loh. Jadi siapa sih wong, kami cuma pendaki liar. Nah, kalau kami ikut klub pendaki yang cukup terkenal mungkin ya, apa Mapala UI atau apalah gitu, mungkin karena linknya banyak dicari lah. Nah, tapi kami nggak mungkin dicari. Ya itu yang selalu saya jelaskan, kita itu tidak akan dicari, kita harus yang mencari pertolongan. Nah, akhirnya si Gagah ini mau, tapi dengan syarat, oke, saya yang turun aja deh, kamu nanti yang jagain Iqbal sambil kalau ada binatang kamu yang ngatasin. Tapi kalau saya tidak bisa melanjutkan perjalanan, apakah karena jurang atau ketemu binatang buas, dia akan balik. Saya ganti harus setuju sama dia untuk mati bersama. Gitu. Jadi memang ini bisa ditarik kesimpulan bahwa secara mental Mas Gagah itu udah drop ya Pak ya? Bisa begitu, tapi bisa juga karena memang dia punya jiwa solidaritas yang besar. Gitu. Jadi ibaratkan bersama kita gitu. bersama, turun dalam kondisi apapun kita harus tetap bersama. Mungkin gitu prinsipnya. Ya. Sekarang misalnya begini, kalau kita berada dalam perang jelas-jelas semua pasukan mati. Itu kan sebenarnya pilihannya jadi pribadi sekali. Aku mau ikut mati sekalian, atau aku harus pulang untuk bisa kasih tahu musuhnya itu seperti ini loh. Analoginya seperti itulah kurang lebih. Nah, apakah orang Jepang yang memilih bunuh diri itu kepengejutan? Kita nggak bisa bilang begitu. Nah, sama seperti itu. Ada orang yang bilang, wah berarti Gagah ini mentalnya down ya. Nah, saya yang berada di situ, saya nggak bisa mengiyakan juga tidak bisa menolak. Tapi saya bisa menyodorkan satu kemungkinan lain yang setidaknya sama kuatnya, yaitu bahwa Gagah ini punya solidaritas. Ya, gitu.
solidaritas yang besar gitu. Kalau mati ya mati bersama gitu. Ya saya tunggu 4 hari teman saya si Iqbal ini dengan proses yang luar biasa menyakitkan, baik bagi dia maupun bagi saya, meninggal dan bantuan enggak datang.